Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, sholawat adalah untayan doa yang menjadi penyambung rindu umat kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya terkandung kecintaan dan penghormatan. Bagi orang beriman, sholawat bukan sekedar lafal, tapi juga wujud ikatan hati yang tak terputus oleh jarak dan waktu. Allah sendiri bersholawat kepada Nabi dan memerintahkan kita untuk melakukannya sebagai bukti ketaatan dan kerinduan. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang mengajak kita untuk menghidupkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah melalui sholawat. Semoga dari pembahasan ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengirimkan sholawat dengan tulus dan mendapat syafaat sang Nabi di hari yang tiada perlindungan selain darinya. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio, ada Gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Seperti Mila. Amin, sehat. Terima kasih sudah selalu setia hadir menemani hari-hari kita. Membuka hari insya Allah dengan penuh keberkahan. Amin. Hari ini pembahasan kita sangat menarik Ayah. Soal sholawat nanti kita akan elaborasi lebih jauh. Terkait dahsyatnya sholawat ini. Sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal sholawat, kita semua setuju dan kita sepakat bahwa sholawat adalah bagian yang paling penting juga dalam kehidupan seorang hamba. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa barang siapa kalau kemudian bersolawat kepadaku, maka aku akan membalasnya. Begitu sabda Rasulullah, nanti kita akan bahas. Tapi di dalam Al-Quran pun juga Allah mengatakan demikian di surat Al-Ahzab ya. Kalau boleh kemudian dielaborasi Pak Kiai, sebenarnya solawat yang seperti apa yang kemudian dijelaskan Allah dalam Al-Quran? Bagaimana kemudian kita bisa memahaminya? Tafadhol. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ayat yang disebutkan oleh Mbak Mila itu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi salawat kepada Nabi. Itu Nabi di situ ada alif lamnya, bukannya alan Nabi tapi alan Nabi. Alan Nabi. Sehingga Nabi yang mana, kalau dikatakan Nabi yang mana, maka ulama mengatakan Nabi Muhammad. Karena memang alif lamnya itu li ahdi zikri. Allah pada ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang ya utusannya Nabi Muhammad itu. Jadi maksudnya ayat ini hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan salawat langsung dari Allah dan dari para malaikatnya. Kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad ya dan beri salam kepadanya. Kalau ditanya bagaimana cara memberi salawat, maka tidak ada yang mengetahui kecuali kita terwakili oleh sebuah pertanyaan salah sahabat. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasul, bagaimanakah aku bersalawat kepadamu? Artinya kalau dibilang as-salawat, huwad doa. Salawat itu maknanya doa. Tetapi doanya yang seperti apa gitu ya. Kemudian Nabi di dalam hadis itu dikatakan fasakatan Nabi itu diam sehingga orang-orang menduga seperti halnya Nabi itu tidak memberikan atensi terhadap pertanyaan itu. Tetapi tidak lama kemudian beliau mengatakan kul, ucapkan olehmu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barakta ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu hadisnya sahih dalam beberapa periwayatan. Jadi sudah diajarkan bentuk model
cara pengucapan salawat semacam itu. Nah, ulama-ulama berpendapat termasuk Imam Syafi'i di dalamnya, itulah yang dijadikan pedoman untuk membaca salawat di dalam sholat. Baik di dalam salawat tahiyatul awal atau tasyahud akhir ya. Hanya saja kalau tasyahud akhir dibacanya secara keseluruhan, secara maksimal. Itu yang dimaksud dengan salawatnya. Oke. Pak Kiai, kan kalau dalam keseharian kita juga mengenal ada berbagai macam diksi ya, maksudnya pelafalan yang berbeda. Ada yang menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seperti itu. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya yang afdolnya mana dan apa perbedaan di antara keduanya, Pak Kiai? Ya, jadi kalau ditanya mana yang afdol, barangkali kajiannya dulu dia dilihat dari perspektif apa. Kalau orang-orang yang tekstualis lebih cenderung untuk memurnikan hadis-hadis Nabi apa adanya, maka mereka tidak mau menambah-nambahkan. Dan ini saudara-saudara kita ada yang punya pendirian yang semacam itu, dan mereka ya lazim disebut dengan kaum tekstualis ini karena dianggapnya bagian dari sebuah gerakan pemurnian hadis itu. Tetapi ulama yang lain yang mengatakan itu adalah model yang sedang diajarkan. Tetapi bagaimana kita mengekspresi, jadi model dengan mengekspresikannya itu beda. Ya. Nah, ekspresi itu harus ada muatan adab. Ada muatan adab. Bisa dibayangkan kalau umpamanya anak bertanya kepada bapak, "Bapak, namanya siapa?" Maka ayahnya mengatakan Muhammad, Ali, Suparman, ya, menyebutkan apa adanya. Tetapi anaknya nggak boleh memanggil Parman mau kemana, gitu loh. Maka itu dianggapnya tidak adab. Sehingga penyebutannya itu ditambahkan dengan gelar-gelar penghormatan. Seperti Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Nabi itu hadisnya saya. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpinnya keturunannya Adam. Wala fakhra, dan aku tidak membanggakan itu. Nah, kata sayyidu itu diambil, diadopsi. Sehingga ketika menyebut nama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini dianggapnya gerakan pemurnian, mereka tidak menggunakan. Tapi ekspresi orang-orang yang menganggap segala sesuatu itu mengedepankan etika, adab, maka mereka nggak berani menyebut nama Nabi Muhammad, cuma sekedar namanya saja. Jadi silakan dipilih gitu ya. Iya, silakan dipilih. Kira-kira mau mengedepankan yang mana gitu ya, Pak Kiai, itu pilihan pribadi masing-masing, betul. Pak Kiai, jadi kan memang dalam Al-Quran saja bahkan Allah menyampaikan aku dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Ini kan berarti menunjukkan bahwa penting sekali. Artinya apa ya? Sebuah panduan juga buat seorang hamba ya, seorang muslim untuk melakukan solawat. Nah, sebenarnya kenapa ini begitu penting dan apa dampaknya untuk kita, Pak Kiai? Baik, di kalangan mazhab Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, mereka menganggap bahwa membaca salawat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga kalau tidak membaca salawat di dalam sholat, maka sholatnya sah, ya, wahuwa musiun, tapi dia orang yang melakukan kesalahan. Jadi meninggalkan sholat, tidak membaca salawat di dalam sholat, ya, sholatnya sah, tetapi wahuwa musiun, tapi dia adalah pelaku kesalahan, melakukan kesalahan, jadi melanggar adab gitu ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah, ya, tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca salawat kepada Nabi. Sehingga ayat yang menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kata shallu itu fi'il amar. Kata perintah. Maka
perkataan syahadat itu menurut ulama itu seumur hidup wajib dia bersalawat 1 kali. Seumur hidup wajib sekali-sekali. Tapi di dalam sholat, kalau dia tidak membaca salawat, sholatnya yajibu alaihil i'adah. Wajib diulang sholatnya. Jadi membaca salawat ruknun min arkanis sholah fit tasyahhudil akhir. Rukun di antara rukun-rukun sholat, bacanya di tasyahud akhir yang sempurna itu. Adapun tasyahud awal, ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sunnah. Okay. Nah kan juga kadang-kadang ya namanya Pak Kiai ya, kita itu suka kadarnya tuh berbeda. Kalau pas lagi sholatnya khusyuk gitu ya, pengucapan sholawat atau setiap bacaan dalam Quran atau dalam sholat itu kadang-kadang kan penuh dengan rasa gitu ya. Iya. Tapi kalau lagi buru-buru misalnya, ya yang penting pokoknya baca aja lah gitu. Nah ini kan berarti kadar apa ya, derajat ya penghayatan kita, terutama dalam hal sholawat ini kan pasti juga berbeda. Ada yang bagaimana kemudian bedanya kalau misalnya hanya sekedar diucapkan lisan dan kemudian dengan sepenuh hati. Kira-kira bagaimana kemudian Allah melihat ini Pak Kiai? Iya, subhanallah. Tidak sama membaca salawat dengan membaca Al-Quran. Orang kalau membaca Al-Quran itu pertama dia harus fasih. Ya, belajar ilmu tajwid. Waratilil Qur'ana tartila, itu sudah ada pedoman. Ya, betul. Nggak bisa keluar dari cara ya yang semau kita. Tapi kalau membaca salawat, dia serius dan dia mengerti maknanya, itu bagus. Dan sallallahu alaihi asyran, Allah akan membalasnya dengan 10 salawat kepada orang yang mengucapkan 1. Balasannya 10. Bagi orang yang mengucapkannya benar, tapi dia nggak mengerti artinya, sholawatnya tetap bermanfaat buat yang membaca dan sholawatnya disampaikan kepada Nabi. Bagi orang yang bacanya tidak fasih, tapi dia melahirkannya itu menyampaikannya dengan cinta, ternyata bobotnya juga tidak kalah berkurang. Ya, jadi sungguh luar biasa bagi orang menyampaikan maaf kira-kira tidak fasih, tidak mengerti maknanya, tapi kecintaannya berbumbu cinta yang luar biasa, itu yang luar biasa. Baik, Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai, bicara soal selawat ini, ada beberapa case terkait selawat yang juga sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih Pak Kiai ya, nanti pembahasannya di segmen berikutnya. Kalau kita lihat rumah bagus, kalau kita lihat mobil bagus, udah selawatin aja. Nah itu sebenarnya hukumnya bagaimana? Nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Saputra Ramadhani di Riau. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Al-Faqir Saputra Ramadhani berasal dari Riau. Pertanyaan yang pertama, apakah orang yang berselawat kepada Nabi itu sama seperti membaca Al-Quran? Artinya dengan menggunakan kaidah-kaidah membaca Al-Quran semestinya, dengan ahkamnya, dengan sifatnya, dengan makhrajul hurufnya. Yang kedua, apakah orang yang berselawat kepada Nabi hanya mendapatkan pahala saja, atau ada keutamaan-keutamaan lain di dalamnya? Yang ketiga, apakah bukti cinta kepada Nabi hanya sekedar membaca salawat kepada Nabi saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saputra Ramadhani di Riau atas pertanyaannya. Pak Kiai, kita jawab 2 pertanyaan dulu. Dari Mas Saputra, yang pertama adalah apakah orang yang bersolawat itu sama dengan mungkin pahalanya begitu ya dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, apakah orang yang bersolawat kepada Nabi hanya mendapatkan pahala saja atau ada keutamaan lain di dalamnya? Silahkan Pak Kiai. Iya, jadi sedikit tadi di segmen pertama kita sudah jawab. Jadi kalau boleh dibuatkan sebuah kaedah, fakromastatoktum, bacalah salawat itu sesuai dengan kemampuanmu. Mbak Mila dan para pemirsa, ada kisah yang menarik. Seorang yang dalam kesehariannya itu membaca salawat. Jadi dia bekerja, dia berjalan di rumah, semua selalu saja karena kecintaannya kepada Nabi, maka dia suka membaca salawat. Tetapi suatu saat karena dia sewa sampan, menghantarkan orang dari pinggir ke pinggir kali yang lainnya itu, maka dia menyeberangi orang-orang yang para tolabah, ahli ilmu gitu. Ahli-ahli ilmu itu menegur dia karena dia membacanya itu tidak tepat dalam kaedah baca Al-Quran gitu. Jadi dia mengatakan Allahumma shollu ala Muhammad gitu. Allahumma shollu ala Muhammad, Allahumma shollu ala Muhammad. Orang yang alim ini bilang, ya, dia bilang sholli ala Muhammad, la takul shollu, sholli ala Muhammad, jangan kau bilang shollu gitu. Maka dia terima kasih diberikan pemahaman bahwa dia salah baca. Dari sekian puluh tahun itu kecintaannya itu, tetapi dari sisi keilmuan salah dia membacanya. Kemudian dihantarnya ke pinggir dan orang itu kemudian naik kapal laut, ya. Maka si pesampan ini, tukang sampan ini tadi lupa apa ya yang diperbaikinya itu. Dia nggak ingat nih dari kata solu ke jadi soli itu dia lupa. Akhirnya dia lari ingin menanyakan itu lagi, tolong diulang sekali lagi gitu. Tetapi dia tanpa sadar dia jalan terus di atas laut, jadi menapaki lelautan sampai dia ke perahu yang besar. Tolong Pak Ustadz diulang lagi. Mengucapkannya itu apa tadi yang kau perbaikinya. Maka orang-orang alim yang menggunakan jubah itu, dia lihat orang ini, pesampan ini lari di atas air. Maka orang-orang itu mengatakan, ya ikra'is salawah, aina makulta. Kau baca salawat saja, kau apa saja yang kau mau baca. Karena manzilatukum aula minni, kedudukanmu lebih tinggi dari aku. Rasanya itu tadi ya, rasa cintanya ya. Cinta itu. Kata yang mengajarkan dari sisi bahasa, kau baca terserah dah, kau baca apa saja. Kedudukanmu itu lebih tinggi dari aku. Karena dia mengejar itu di atas kali, dia nggak tenggelam. Nah dari sini ya Ustadz Ramadhani ya di Riau ini, kita di masyarakat itu mengajarkan orang untuk cinta Nabi, untuk membaca salawat ala qadri ukulihim, ya, atas kemampuan akal mereka, ala istita'a alaihim, bagaimana mereka mampunya mengucapkan di mana. Yang penting itu dari sebuah ekspresi cinta gitu. Maka itu yang punya nilai tinggi gitu. Memang bagus, bacaannya bagus. Kemudian kecintaannya berkemas dengan cinta, wah itu luar biasa. Oke, tapi ya pada akhirnya ya namanya ibadah itu juga semampunya kita ya Pak Kiai ya. Iya. Termasuk dalamnya bersolawat tadi ya. Jadi kalau kemudian keutamaan yang kita bisa dapatkan pada saat bersolawat tuh selain pahala Pak Kiai, itu apa saja Pak Kiai? Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutnya, kalau tidak salah ada 20 keutamaan. Masya Allah, 20 keutamaan orang yang membaca sholawat. Pertama, muwafaqatullah alaiha. Ya, kita menyamakan
menyamakan diri dengan Allah dalam membaca salawat. Yang kedua, muwafaqatul malaikah. Kita menyamakan dengan malaikat dalam membaca salawat. Yang ketiga, imtithalu amrillah. Kita melaksanakan ketaatan. Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolat pada kalian ketika kita baca salawat itu namanya imtithalu awamirillah. Yang keempat, istijabatud doa. Kalau pengen doanya diterima, baca salawat. Jadi maaf nih, kan ada orang berdoa itu benar-benar mintanya sama Allah, tetapi etikanya yang kurang dia paham. Dia langsung gini, ya Allah, hambamu ini dalam susah, dalam terjepit, tidak punya kemampuan. Kalau saja kau berikan, ulurkan tanganmu, maka sesungguhnya hambamu ini bisa melakukan segala sesuatu atas izinmu gitu. Dan hambamu ini akan menambah rasa syukur ke atas karunia yang kau beri. Itu bagus dong. Tetapi dari sisi etika kurang. Orang yang berdoa itu pertama membaca hamdalah. Ya, kemudian membaca salawat Nabi. Nah, setelah dia membaca salawat Nabi, baru dia meminta hajatnya. Ya, hajatnya itu salah satu yang keempat adalah ya istijabatud doa. Bisa menjadi. Nah, yang kelima itu sababun litaqarrubi ilallah. Bisa menjadi sebab mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan taqarrub ilan nabi, yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi itu adalah dengan kita membaca salawat. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa aqrabul abdi ya yaumal qiyamati man aktsara salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah, orang yang paling banyak baca salawatnya. Jadi kalau kita tanya ini, saya, Mbak Mila atau kameramen yang paling dekat dengan Tuhannya, maka jawabannya sekarang sudah bisa ditentukan siapa di antara kita yang paling dekat. Hari ini siapa yang paling banyak baca salawatnya, maka dia yang paling dekat. Nah, itu di antara 20. Ya, yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Ya. Pak Kiai, menarik pembahasan kita, tapi ternyata kita harus jeda terlebih dahulu. Kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sholawat Penyambung Rindu kepada Baginda Rasulullah SAW. Pak Kiai, tadi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari Ustadz Saputra Ramadhani ya di Riau. Apakah bukti cinta kita kepada Baginda Rasulullah ini hanya sebatas baca sholat saja? Kalau tidak itu seperti apa Pak Kiai kemudian? Iya, ini benar ya. Ini pertanyaan, ini stressing point dari episode kita ini. Secara otomatis orang yang punya kecintaan dan dia mewujudkan kecintaannya itu dengan banyak membaca sholawat, itu tidak dapat tidak kecuali ada instrumen sebelumnya itu ada kecintaan-kecintaan yang lain. Nah, kecintaan-kecintaan yang lain yang dimaksud itu adalah orang itu atiullah wa atiur rasul. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu buat dia lebih utama ketimbang apapun di dunia ini. Nah, jadi wujudnya apa? Maka segala perintah Allah, segala perintah Nabi dia dahulukan itu. Itu jadi yang pertama. Dalam kesehariannya itu dia akan menampakkan semua yang diperintahkan Allah dan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang berikutnya bahwa dia itu wahakama ala kulli syai' bima anzalallahu alaih. Dia selalu mengukur dalam hidup dan kehidupannya itu
baik dalam perspektif hukum dan yang lainnya itu dengan yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya Quran gitu. Jadi ada standar nilai yang dia jadi pedoman ketika dia sebagai anggota masyarakat, anggota dalam sebuah bangsa dan negara seperti Indonesia umpamanya Rechtsstaat, ya, negara hukum. Nah, Rechtsstaat ini punya aturan main. Orang Timur punya etika gitu. Tetapi semua dia mengukurnya dengan skala prioritas ma anzalallahu alaina. Mana yang didahulukan kepada kita. Maka itu yang menjadi parameternya. Itu menjadi tolak ukur nomor pertama yang membawa kelahiran kepada kecintaan ekspresi membaca sholawat itu, Mbak Mila. Jadi ini fondasi sebenarnya Pak Kiai ya? Fondasi sekali. Ibarat kata tunduk dan patuh nggak dengan perintah Allah? Ya. Mengikuti nggak ajarannya baginda Rasulullah? Nah, Itu yang kemudian menjadi fondasi dan refleksinya adalah dengan bersolawat. iya. Oke, Masya Allah ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita kemudian cinta dan lisan ini kemudian mudah bersolawat kalau kita nggak punya fondasi ini ya Pak Kiai? Nggak bisa, Mustahil ya? nggak bisa. Jadi ada sebuah kaidah man ahabba syai'a katsura dzikru. Orang yang jatuh cinta dia akan banyak menyebut Ya, namanya. ya, betul. Dulu Mbak Mila begitu kan ya? Iya tentu Pak Kiai. Masya Allah. Ya kalau cinta kan, kalau kita punya rasa cinta gitu kan yang selalu diingat adalah itu. Iya. Apa-apa selalu dihubungkan dengan yang kita cintai, sosok Iya. yang kita cintai kan Pak Kiai ya. Itu yang kemudian. Itu yang mestinya ini menjadi yang kita transfer kepada jamaah dan kita yang harus lebih dahulu mengamalkannya itu. Iya Cinta. Pak Kiai, kadang saya pun sering mungkin berpikir seperti ini ya, aduh sholawat dan zikir ini mana yang mesti diutamakan ya. Kadang-kadang saya pribadi ini contoh Pak Kiai, lebih banyak zikirnya tapi sholawatnya jadi sedikit. Atau sebaliknya, kalau misalnya kan ada sunnah misalnya, kalau hari Jumat perbanyak sholawat gitu. Nanti perbanyak sholawat, oh zikirnya malah ketinggalan. Jadi sebaiknya mendudukan zikir dan sholawat itu seperti apa baiknya Pak Kiai? Ya, ini memang ada dua istilah yang perlu ya bagi yang belum memahami. Az-zikru ya, mengingat itu artinya mengingat Allah atau mengingat sesuatu berakhir kepada Allah. Jadi umpamanya seorang wanita yang melihat kekaguman kepada seorang laki-laki yang ganteng, kemudian kekagumannya dia dan dia memuji Tuhan, dia sedang berzikir dengan matanya. Begitu juga orang yang berzikir dengan telinganya ketika dia mendengar suara itu begitu indah, menyejukkan perasaan, dan dia mencari Tuhan yang menciptakan itu, maka dia berzikir, artinya dia mengingat Tuhan dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan. Itu namanya zikir. Sehingga membaca Al-Quran, zikir. Tasbih, tahmid, tahlil, tasbih, itu namanya zikir. Baca sholawat bagian dari zikril, ya, zikir kepada Allah. Kenapa bagian dari zikir kepada Allah? Semua bentuk sholawat itu pasti harus menyebut nama Allah dulu. Allahumma sholli. Pertama dia nyebut nama Allah dulu. Ya Allah, berikan sholawat kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dia tetap bermakna zikir karena dia mendahulukan Tuhan dan dia minta kepada Tuhan untuk diberikan sholawat kepada nabinya. Sehingga orang yang membaca salawat berarti dia sudah berzikir. Tapi zikir-zikir yang disebutkan itu tidak serta-merta disebut membaca salawat. Nah yang bagus yang mana yang mesti dibanyakan? Semuanya disamakan. Semampu kita berarti. Ya semampu kita. Jadi kita seperti halnya Nabi mengajarkan. Kalau setelah sholat itu membaca hamdalah 33. Ya subhanallah 33, Allahu Akbar 33. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tetapi kita menambah zikir itu dengan membaca sholawat. Ada orang bacanya 100, ada yang bacanya 1000. Ada yang mewajibkan dirinya, kecintaannya itu sampai 10.000 sekali. Ada yang sampai sekian puluh ribu. Nah itu semua
nggak lepas dari makna zikir karena dia sebut pada awalnya dia menyebut nama Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sasaran antara setelah dia menyebut nama Tuhannya. Masya Allah. Jadi pada intinya adalah ya kita lakukan saja semampu kita ya Pak Kiai. Ya betul. Harus gimana ya? Harus seimbang juga ya sebenarnya ya. Jadi perbanyak zikir yang kita biasa lakukan. Jangan lupa juga zikir dalam bentuk sholawat juga memang harus juga diperbanyak Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, di masyarakat kita itu lazim sekali misalnya kalau kita melihat sesuatu yang bagus, mobil bagus, rumah bagus, udah sholawatin dulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad gitu. Seakan-akan kita tuh kayak mancing rezeki. Mudah-mudahan nanti Allah dengan perantara dengan wasilah sholawat ini Allah akan berikan rezeki yang seperti yang kita mau gitu. Apakah pandangan ini sepenuhnya benar Pak Kiai? Atau seperti apa? Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa yang berpendapat adalah Ibnu Jauziyah ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada 20 keutamaan orang yang membaca salawat. Di antara berikutnya yang diucapkan oleh beliau adalah orang yang membaca salawat itu sababun linafil fakri. Bisa menjadi sebab orang itu tidak akan fakir. Tidak akan membutuhkan kepada manusia, maknanya fakir. Yang kedua makna fakir maknanya miskin. Orang yang baca salawat dia tidak akan merasa ya akan tertarik pada kondisi orang miskin. Bisa jadi orang menilai dia di kampungnya paling miskin, tapi dia tidak tahu kalau dia miskin. Karena semua kehidupannya menurut dia cukup. Itu orang yang membaca salawat ya sababun linafsil fakri. Yang ketiga, yang berikutnya beliau mengatakan sababun lijal bil ghina. Cukup. Baca salawat itu bisa menarik kepada ya kekayaan, kecukupan. Jadi orang yang membaca salawat itu sudah tidak membutuhkan lagi karena dia menganggap pemberiannya sudah banyak, sudah besar. Sehingga orang yang banyak membaca salawat dia malu meminta. Ya, di kalangan ulama orang itu baca salawat terus dan dia sudah terpenuhi hidupnya sehingga dia tidak berdoa lagi minta dibanyakan rezeki. Yang dia minta itu kekuatan iman, kemampuan ketaatan, mampu menghadapi masalah. Tapi warzuqna rizqan halalan thayyiban dia tidak membacanya karena dia sudah merasa malu. Sudah terlalu banyak yang diberikan. Sebabnya apa? Baca salawat. Iya ya, jadi sebenarnya tuh ya kalau kemudian kita merujuk pada definisi tadi, bukan definisi tapi bagaimana kemudian Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah itu menyampaikan ya keutamaannya, kita tuh nggak perlu khawatir ya Pak Kiai. Perbanyak sholawat tuh juga itu Allah cukupkan, Allah akan beri rezeki terbaik, hidup kita juga akan merasa apa ya cukup tadi, cukup kaya. Jadi sebenarnya ya it's all about mindset sebenarnya. Ya nanti kita akan Allah cukupkan ya gitu ya Pak. Iya, jadi para pemirsa kita nggak boleh tidak percaya sama Allah. Kemudian kita saya mau coba ya kalimat itu nggak bagus tuh. Seakan kita tidak percaya, sekarang dia mau mencoba untuk melahirkan kepercayaan. Nggak boleh kalimat itu. Tapi yang pasti saya ingin menyatakan kepada para pemirsa, tanamkan kecintaan kepada Nabi sehingga ketika kita membaca salawatnya itu memang dasarnya kecintaan, bukan pengen jauh dari miskin, bukan pengen jadi orang kaya gitu. Betul. Tidak dia mengkonsentrasikan ke sempat itu, maka sesungguhnya nanti dia akan tahu pada masanya bahwa dia sudah dipindahkan dari tempat yang semula. Masya Allah, luar biasa. Menarik sekali pembahasan kita. Pak Kiai masih ada satu segmen, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sholawat Penyambung Rindu kepada Rasulullah. Pak Kiai, kalau kita lihat tadi dari judulnya saja ya, sholawat itu kan pada hakikatnya kan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi
masih relate dengan pertanyaan saya sebelumnya Pak Kiai. Kalau kita hanya sekedar misalnya mengkorelasikan sholawat itu untuk bahasanya mancing materi aja misalnya. Lihat rumah bagus, lihat mobil bagus. Bukankah itu jadi kesannya kita menurunkan derajat sholawat yang seharusnya itu adalah bentuk cinta kita. Jadi seolah-olah hanya sekedar kok rasa-rasanya hanya materi dunia saja yang kita mau. Betul begitu Pak Kiai? Iya, bisa jadi di kalangan orang-orang awam memang seperti itu. Dari lantaran waktu dia datang ke rumah ustadz, ketua seorang tokoh agama, memang dia bilang, saya minta doa, saya minta amalan. Kehidupan saya terjepit, ekonomi saya morat-marit, baru di PHK. Jadi karena memang instrumennya berbau-bau negatif dalam hal pendapatan, ya, income per kapitanya itu bermasalah gitu. Kemudian si kiainya juga nih baca ini. Kemudian kiainya itu memberi semangat nih baca ini. Insya Allah berhenti ente sama kemiskinan. Maksudnya kiai ini baca ini 1000 kali mudah-mudahan berhenti ente dari kemiskinan. Itu maknanya itu bukan tujuan. Si kiai sedang mentarghib. Ayo banyakin baca salawat nanti insya Allah Allah kasih jalan keluar. Nah, orang awam ini mendengar kalau mau berhenti jadi orang miskin bacanya 1000. Jadi ini mispersepsi sebenarnya, miskomunikasi gitu. Ini tujuannya target. Pemahamannya ya Pak Kiai. Ini dianggapnya tujuan. Nah, sebenarnya ada istilah yang disebut salah satu perbuatan yang dia dianggap sia-sia itu adalah tahsilul hasil. Tahsilul hasil menghasilkan sesuatu yang sudah hasil gitu. Jadi tanpa dia pingin karena memang bagi orang yang membaca ini dikasih ini gitu. Enggak diinginkan pun dia pasti akan diberi. Itu namanya tahsilul hasil. Jadi jangan. Jadi Mbak Mila punya bahasa yang keren, yang bagus. Justru ketika dia pengen punya ini dia baca salawat, pengen punya itu dia baca salawat, dia merendahkan. Nilai baca salawat itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawiyah itu. Jadi sebenarnya esensinya adalah perbanyak aja salawat, perbanyak aja zikrullah dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat rasa cinta kita pada baginda Rasulullah. Maka Allah itu tadi ya, kembali lagi pada kemudian keutamaan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah betul. Allah akan cukupkan kebutuhan kamu, hajat kamu tuh nggak usah kamu sebutkan, Allah juga tahu sebenarnya. Allah akan berikan gitu ya Pak Kiai. Iya kan bahasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu tadi sababun linafil fakri. Itu kalau diterjemahkan ekstrim dalam bahasa kita itu, lu berhenti dari miskin. Udah tenang aja gitu kan bahasanya gitu. Iya, tapi jangan dijadikan tujuan gitu. Iya, jadi kita harus benahi dulu niatan kita tuh apa. Itu. Rasa cintanya dulu yang kita harus kuatkan ya Pak. Jadi tumbuhkan kecintaan yang harus nomor utama. Oke. Sholawat juga tadi kan Pak Kiai sebutkan ya, adalah bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang pada akhirnya akan berdampak pada mengucurnya rahmat Allah ya Pak Kiai ya. Seperti apa bentuk rahmat Allah yang mungkin juga akan kita dapatkan Pak Kiai ketika kita memperbanyak sholawat? Iya, ada sebuah pendapat yang ditulis oleh Al-Imam Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan begini. Ya, idza arada abdun ayas'alallaha hajatan. Bila seorang hamba menginginkan sesuatu kepada Tuhannya dia meminta, falyabda bisolawati ala nabi, maka hendaknya dia memulainya itu dengan membanyak baca salat. Sumayas Allah, kemudian dia baca salawat. Wa yakhtimu bis salawat, dan dia ditutup lagi dengan baca salawat. Baca salawat ya yang banyak penuh cinta, kemudian dia meminta, kemudian ditutup lagi dengan baca salawat. Fa innallaha huwa akraman yaridu ma bainahuma. Sesungguhnya Allah amat memuliakan orang-orang yang meminta yang diapit dengan 2 sholawat. Nah, jadi kan sebenarnya rahasianya oleh para pendahulu, oleh ulama itu udah dikasih tahu. Udah, resepnya, formulanya udah. Mila, kamu doa selamat ini belum berhasil toh. Nih, kata beliau ini caranya. Para pemirsa, Bapak, Ibu, adik-adik semua, apa yang
tidak kita menginginkan bahwa sebenarnya manfaat dari kita baca salawat. Caranya semacam itu. Fa innallaha akramu man yarida ma bainahuma. Sesungguhnya Allah memuliakan orang yang berdoa dengan ya membaca salawat sebelum dan sesudahnya. Subhanallah. Pak Kiai, berarti bagaimana ya bagi kita yang mungkin masih sulit ya, atau mungkin masih lalai untuk memperbanyak sholawat ini gitu. Apa yang harus kita lakukan Pak Kiai supaya kita juga membiasakan diri untuk nggak usah tunggu-tunggu lagi deh, harus mulai bersolawat sejak sekarang gitu Pak Kiai. Sebenarnya Mbak Mila sudah melakukan kepada anaknya. Waktu melatih jalan jatuh, ayo bangun, kamu bisa nak. Bangun nak, kamu bisa kok nak. Dan anaknya bisa jalan, anaknya bisa lari. Karena lantaran ibunya yang memacunya itu pandai gitu. Begitu juga kita membaca salawat, baru 100 kita menganggap sudah banyak kita membacanya. Iya, padahal 100 sama 1000 jauh. Jauh banget. 1000 dengan 100.000 jauh. Nah, bagaimana kita memacu diri untuk mengatakan, ayo, kamu masih bisa, kamu bisa lagi. Ya, dengan kecintaan ini segala sesuatunya, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi cari pemicunya. Gitu loh. Apa yang menyebabkan dia menarik? Kebutuhan, umpamanya, kebutuhan. Hanya kebutuhannya ini jangan di blow up gitu loh. Kebutuhannya ini hanya dijadikan bais saja, motivasi saja, bukan tujuan. Yang salah itu kalau mestinya jadi bais, jadi motivasi, dijadikan tujuan, itu salahnya. Jadi dia pendorong nggak apa-apa. Tetapi ketika dia melakukannya, mengeksekusinya, enggak, dia melakukannya bukan itu. Oke. Dan tampaknya memperbanyak baca sirah nabawiyah, mengenal karakter Rasul itu juga bisa jadi salah satu contoh nggak sih Pak Kiai? Salah satu cara untuk, ya Allah Masya Allah ya baginda Rasul tuh begini banget ya. Jadi meneladani kisahnya, itu kan menumbuhkan rasa cinta yang bisa jadi dorongan juga untuk memperbanyak sholawat juga kan Pak Kiai? Iya, betul. Betul sekali. Jadi ternyata ya kenapa di lembaga pendidikan perlu yang namanya sirah nabawiyah. Di majelis-majelis taklim ada kitab-kitab yang dibaca itu karena memang nggak bisa orang melakukan secara baik dan sempurna kalau tidak ada dasarnya dengan cinta. Kita aja sholat, ada orang yang sholatnya itu terburu-buru, yang penting ngerjakan. Karena sederhana aja satu, nggak ada cinta. Tapi kalau dia sering mendengar ini, gapai kemuliaan CNN, mudah-mudahan jadi inspirasi. Iya, dahsyat. Ya mudah-mudahan lisan ini selalu basah juga dengan zikrullah dan sholawat kepada baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan perbanyak sholawat ini kita bisa menjadi syafaat juga buat kita kelak. Iya, lijal bisyafa'ah itu dan itu yang tadi ya, siapa yang paling dekat, yang paling baca sholawat. Dan membaca salawat itu ada lijal bisyafa'ah, bisa menarik syafaat, pertolongan. Jadi ketika dalam memori itu ada tulisan Nabi Muhammad itu sekian miliar, ya sekian miliar di dalam memorinya. Ketika dia bertemu dengan orang yang disebutan itu, maka terjadi koneksi pada saat itu. Instan gitu ya Pak Kiai, instan koneksi. Aduh mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya pemirsa untuk bisa dengan mudah lisan dan hati ini senantiasa mengirimkan rasa rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Amin. Pak Kiai terima kasih. Baik. Ilmunya hari ini semoga selalu sehat ya Pak Kiai ya. Amin. Pemirsa tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.